Tata cara ibadah New Normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore Ibu Sinta. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak usia 16 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja. Mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib memakai masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan. Menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak keluar dari ruang ibadah. Tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari pada sore malam hari ini kita mau siapkan hati kita untuk kita mau datang menyembah Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari sama-sama kita mau yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap terus ada bersama kita dan kita boleh menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Yuk sama-sama kita mau satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu membawa mazmur kami dan syukur kami yang terbaik. Kami percaya Engkau Tuhan yang tahu isi hati kami. Engkau Tuhan yang tahu setiap kerinduan kami. Untuk kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami rindu diam dalam hadirat-Mu. Menikmati setiap kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap menyembah-Mu. Haleluya. Mari yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dengan hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu
Berkaryalah Roh Kudus atas hidup kami. Malam hari ini kami rindu lebih lagi menaikkan pujian yang terbaik. Bersama-sama kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, naikkan pujian ini. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Dan ku bersyukur kepadamu Tuhan, ku menikmati hadirat-Mu selamanya-selamanya. Ya Yesusku yang kudus, Bapa yang mulia, Engkau ajaib, Engkau Allah yang perkasa, selamanya ku sembah Engkau, Allah yang kudus. Segala pujian dan syukur bagimu Tuhan, selamanya kami sembah Engkau yang ajaib dan mulia. Kami sembah Kau Tuhan, Kau kudus, Kau ajaib, Engkau yang layak dipuji. Ya Rabbas, ya Rabbas, Kau tahu hati kami yang rindu menyembah-Mu selamanya. Ku mau hidup dalam-Mu, oh Tuhan, Kau pemilik hidup kami. Tiada yang mustahil bagi Yesusku, bagi Allahku yang mulia. Kiara laba syara lamu. Sebab Engkau Allah kami yang mulia, Engkau Allah kami yang ajaib. Kami bersyukur di sepanjang umur hidup kami, penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biar segala pujian, hormat, kejayaan hanya bagi-Mu. Hanya Engkau yang layak terima segalanya Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan biarlah tetap terus memenuhi setiap kami, memenuhi setiap umat-Mu yang mengasihi Engkau. Kiara laba shika yara laba takana yara laba sika yara laba shike. Kiara laba sore, yara laba sore, yara laba shara laba. Ini
Ya, Shalom, apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Selamat malam. Kita bertemu lagi di doa malam, bahwa Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat di dalam kehidupan kita. Dia selalu memberikan kita yang terbaik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan, terima kasih buat malam hari ini ya Bapa, bahwa Engkau senantiasa memberikan kami yang terbaik. Ketika kami berada di tempat ini ya Bapa, kami akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Itu semua juga karena anugerah-Mu, itu semua juga karena kebaikan-Mu. Bahwa Engkau Allah yang dahsyat, bahwa Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Pada saat-saat seperti ini ya Bapa, Engkau sangat peduli di dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa menggandeng, Engkau senantiasa menggendong kami, sehingga kami senantiasa mendapatkan sukacita dan damai sejahtera yang datangnya dari Engkau. Bapa, kami siap menyampaikan kebenaran firman-Mu, semuanya bukan karena kepandaian kami, semuanya bukan karena gagah kuat kami, tetapi semua karena anugerah-Mu, perkenanan-Mu yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita berada di tempat ini, kita akan bersama-sama akan memulai doa malam ini. Bapak Ibu, saat ini dunia dalam suasana, dalam keadaan yang tidak nyaman, dalam keadaan, dalam suasana yang diliputi ketegangan, yang mungkin bahkan di belahan dunia yang lainnya diliputi oleh kekerasan. Ya, banyak hal yang bisa kita lihat, tetapi saya yakin dan percaya sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita mempunyai Allah yang dahsyat dan Allah yang luar biasa. Tetapi banyak sekali juga anak-anak Tuhan yang kadang bertanya pada Tuhan. Pertanyaannya seperti ini, Tuhan, saya tuh khawatir dengan situasi dunia saat ini. Bapak Ibu, kalau saudara bertanya seperti itu, maka Tuhan akan memberikan jawabannya. Ya, jawabannya ada di dalam Mazmur 91 ayat 7. Ketika saudara bertanya, Tuhan, saya ini loh khawatir, situasi seperti ini tuh saya khawatir banget loh Tuhan. Maka Tuhan akan perlihatkan jawabannya di dalam Mazmur 91 ayat 7. Walau 1000 orang yang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tak akan menimpamu. Dahsyat saudara. Ini jawaban Tuhan. Tuhan sudah memberi jaminan, ya. Tetapi itu tidak akan menimpamu. Ya. Jadi apapun yang terjadi saat ini di dalam dunia, walaupun dikatakan 1000 orang itu rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ya. Ini menjadikan kekuatan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ini menjadikan power di dalam kita akan melangkah. Tidak akan menimpamu. Ini sudah janji loh. Ya, dan Tuhan tidak akan pernah ingkar janji di dalam setiap janji-janjinya. Kemudian ketika kita bertanya lagi ya, lalu apa yang harus aku lakukan Tuhan? Ya, aku harus ngapain gitu ya? Tuhan ada jawabnya lagi. Ya, di dalam Yosua 1 ayat 9. Yosua 1 ayat 9 dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu, di sini ada beberapa hal, ada kata kunci yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tinggal mau ndak kita ini melakukannya. Ya, apa yang Tuhan katakan? Satu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tidak gampang ini saudara, menyikapi dunia, situasi kondisi dunia yang seperti itu tuh tidak gampang. Ya, kuatkanlah. Saudara mungkin masih bertanya, Tuhan aku tuh loh nggak kuat, ya bisnisku lesu, ya keadaan seperti ini aku tidak kuat. Ya, tapi Tuhan juga mengatakan lagi, janganlah kecut dan tawar hati. Ya, janganlah kecut dan tawar hati. Bapak Ibu, kenapa kita tidak diperbolehkan kecut
dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau, ya, kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu, yang dimaksud pergi di sini itu bukan pergi keluar kota, keluar daerah, itu enggak, ya. Tapi pergi ini ketika kita ini lemah, ketika kita ini sedang sakit, ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam persoalan, ya, ketika kita dalam kesedihan, ketika dunia semakin menekan kehidupan kita, Tuhan itu selalu menyertai. Janji ini dahsyat Bapak Ibu, ya. Maka mari kita terus belajar, kita akan menguatkan hati kita akan meneguhkan hati kita tidak boleh kecut, apalagi kita tawar hati. Maksudnya tawar hati di sini itu begini Bapak Ibu, tidak punya power, ya, tidak punya gairah, ya, tidak punya sesuatu yang ingin dilakukan. Jadi tidak ada gairah sama sekali. Bapak Ibu, ini perlu perhatian di dalam kehidupan kita. Tawar hati itu tidak ada rasa. Dalam menghadapi situasi kondisi seperti ini, kita cepat lelah. Ya, seperti orang kalau berjalan tujuannya ini belum tercapai, mereka sudah berhenti karena merasa tawar hati, tidak ada pengharapan. Ya, padahal Tuhan sudah berjanji bahwa Yesus satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kita, pengharapan dan penghiburan. Jadi mari kita jangan tawar hati, ya, jangan tawar hati. Mari kita selalu. Oleh sebab itu, tadi saya katakan bahwa saat-saat ini kita harus menguatkan, meneguhkan, jangan kecut dan tawar hati. Nah, ini adalah satu peperangan, saudara. Tidak mudah untuk situasi kondisi dunia yang saat ini, ya, di belahan benua manapun, dari kutub utara, kutub selatan, secara umum. Kalau di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ini kondisinya sama. Nah, ini satu peperangan buat kita, untuk kita ini bisa kuat, kita bisa teguh hati, kita tidak bimbang. Itu merupakan peperangan. Jadi setiap hari ini kita melakukan peperangan. Ya, nah, untuk melakukannya ini kita tidak bisa sendiri Bapak Ibu. Kita perlu melibatkan Tuhan. Kalau kita perang kita sendiri, kita pasti kalah. Tapi kita harus melibatkan Tuhan. Dan ketika kita melibatkan Tuhan dalam peperangan, maka Tuhan akan memberikan strategi baru di dalam kehidupan kita. Bahwa hidup ini harus punya strategi, ya. Karena kita ini tentara, ketika berperang kita ini juga tentaranya Tuhan. Kita ini tentaranya Tuhan, tentara yang dahsyat, ya. Maka kita perlu strategi untuk menghancurkan musuh. Nah, strateginya apa? Ya, strategi yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita ini apa? Ya, kita akan melihat di dalam 1 Korintus 9 ayat 26. Ya, 1 Korintus 9 ayat 26 dikatakan seperti ini. Sebab itu aku berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi di sini jelas bahwa ketika kita perang kita punya strategi. Kalau kita berlari itu pasti ada tujuan. Dan kalau kita ingin mengalahkan, ya pasti itu dengan strategi. Nah, strateginya apa? Ketika kita ini berperang, pertama strategi kita ini adalah berdoa, pasti ya Bapak Ibu, karena doa itu satu yang memang harus kita lakukan. Tidak ada ceritanya bahwa kita ini ada orang yang kadang bilang, Bu, saya tidak bisa berdoa. Nah, ya kita berdoa. Kemudian yang kedua, strateginya itu jangan takut. Ya, Bapak Ibu, ketakutan, orang kalau takut ya, ini dia meninggikan sesuatu atau seseorang di atas kuasa Allah. Jadi dia ini mungkin tertekan, dia ini mungkin terintimidasi oleh seseorang, ya. Dia ini terintimidasi mungkin dalam pekerjaannya, dalam apapun, pokoknya dalam kehidupannya. Nah, dia mengutamakan seseorang atau sesuatu itu. Nah, ini yang disebut sebagai ketakutan. Nah, kalau ketakutan ini selalu menguasai kehidupan kita,
maka kita ini tidak akan mendapatkan kemungkinan-kemungkinan baru yang datangnya dari Tuhan. Orang tidak akan bisa bertumbuh kalau dia masih di dalam ketakutan. Aneh kalau orang dalam dirinya ini ada rasa takut, tapi dia bilang, ya aku bertumbuh, tidak akan pernah bisa. Karena jelas bahwa dia itu mengutamakan ketakutan itu daripada Tuhan. Mana mungkin dia bisa bertumbuh. Nah, kalau hari ini saudara, Bapak Ibu ada mengalami ketakutan, ya, maka lepaskanlah ketakutan itu. Ya, lepaskanlah ketakutan itu. Bagaimana cara kita itu melepaskan ketakutan? Ya, beri semangat pada diri kita sendiri. Ya, beri semangat. Caranya gimana, Bu? Saudara bisa baca firman. Ya, saudara baca firman. Nah, ini gunanya ketika kita ini aktif membaca firman dan kita mengerti, maka firman itu harus kita deklarasikan, kita perkatakan, supaya ketika kita takut, ketakutan itu tidak ada di dalam kehidupan kita. Ya, ketakutan itu tidak ada dalam kehidupan kita. Jadi beri semangat pada diri kita sendiri. Apapun kehidupan seseorang, untuk dia bisa sukses, untuk dia bisa bertumbuh, semuanya berpulang pada diri sendiri. Orang lain itu hanya memberikan masukan, hanya memberikan saran, ya, dilakukan ya puji Tuhan, tidak dilakukan ya itu urusan mereka. Tetapi semuanya itu bermula dari diri kita sendiri. Mau maju ndak? Ya, jadi rasa takut itu harus kita hancurkan sendiri. Ya, dengan kita deklarasikan firman Tuhan. Kemudian lupakan masa lalu. Bapak Ibu, semua orang punya masa lalu. Tidak ada orang yang tidak punya masa lalu. Ya, pasti ada. Nah, ketika saudara ini masih mengingat-ingat masa lalu saudara, ya, saudara tidak akan bisa bertumbuh. Ya, Filipi 3 ayat 13. Ya, Filipi 3 ayat 13 di situ sudah jelas. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Ya, ini yang kulakukan, ya. Ini berarti ketakutan ini akan kita tinggalkan. Tetapi ini yang kulakukan, aku telah melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya. Jadi ketika saudara ingin bertumbuh, saudara harus mengarahkan pandangan di depan. Saudara tidak bisa melihat ke belakang. Ya. Kalau saudara selalu melihat ke belakang, saudara akan nabrak. Ya, orang berjalan itu pasti melihat ke depan, tidak mungkin orang berjalan melihat ke belakang, dia pasti akan jatuh. Jadi tujuan kita ini jelas. Jadi cara kita untuk menghancurkan rasa takut, ya, bila mungkin kita terintimidasi, ya, oleh setan, oleh iblis, oleh siapapun, ya, yang memakai orang atau memakai apapun juga, ya, maka saudara harus segera putuskan, ya, rasa takut itu. Satu, beri semangat pada diri kita sendiri. Yang kedua, lupakan masa lalu. Itu adalah cara kita. Jadi ketakutan itu sebenarnya adalah penipuan. Setan senang kalau orang itu punya rasa ketakutan, karena dia tidak akan bisa bertumbuh. Ya, jadi setan itu merasa berhasil apabila manusia itu banyak yang mempunyai rasa takut. Ya, sehingga dia menipu kita dengan rasa ketakutan itu. Jadi ketika kita tidak punya rasa takut, karena Tuhan senantiasa memberikan kita damai sejahtera sukacita, maka disitulah Tuhan memberikan kemungkinan-kemungkinan baru. Ya, seperti sebuah lagu yang mengatakan seperti ini, ku kan terbang tinggi di awan. Nah itu, terbang tinggi di awan itu pasti di situ ada badai. Kalau saudara sanggup melintasi badai, maka disitulah kemungkinan-kemungkinan baru itu ada. Ya, kita tidak akan pernah bisa ketika kita mau naik ke atas, ada badai, ada masalah, ada gunung-gunung kehidupan, saudara tetap berada di bawahnya, saudara tidak akan bisa naik. Ya, itu. Kemudian yang kedua apa?
Yang kedua, dalam berperang ini jangan bimbang. Ya. Jangan bimbang. Orang yang bimbang itu di dalam Yakobus 1 ayat 6 dikatakan seperti ini. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Jelas ya? Dan sama sekali dikatakan di sini, jangan bimbang. Sebab orang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang bimbang itu dengan mudah, ya, dia akan diombang-ambingkan karena dia bimbang. Bimbang ini kurang percaya. Orang yang bimbang itu bisa disebut orang yang kurang percaya atau orang yang ragu-ragu. Ya, di Magetan kalau ada pendidikan secata, karena saya setiap hari itu pasti lewat ya di secata, itu ada tulisan yang seperti ini. Kalau Anda ragu-ragu lebih baik kembali, jadi tidak usah daftar gitu ya. Kalau mau jadi calon tamtama ya, secata sekolah calon tamtama, dia daftar tapi dia ragu-ragu ya. Ragu-ragu itu kurang percaya diri, ya lebih baik tidak usah daftar. Nah, demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak usah ragu, kita itu punya Allah yang dahsyat, punya Allah yang ajaib, ya, punya Allah yang senantiasa menepati janji. Jadi kita tidak usah bimbang, ya. Bimbang berarti ketika kita ini bimbang, saudara-saudara, berarti kita ini sedang terbebani dengan rasa khawatir. Kalau saudara bimbang saat ini karena menghadapi tekanan dunia, ya, tekanan keadaan yang tidak menentu seperti ini, berarti hari ini ya saudara sedang terbebani dengan rasa kekhawatiran. Ya, memang tidak mudah Bapak Ibu menghadapi situasi saat ini, ya. Tetapi mari kita terus belajar dan belajar dan belajar, ya. Jadi jangan takut dan jangan bimbang di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, apa yang kita lakukan, ya, di dalam menghadapi situasi kondisi seperti ini? Fokus pada apa yang kita miliki. Nah, ini yang sulit, ya. Fokus pada apa yang kita miliki. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 23, Bapak Ibu, di situ sudah jelas, ya. Di sini dikatakan segala sesuatu, saya ulangi ya, 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Berikutnya, segala sesuatu diperbolehkan benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, ini kalimat ini, firman ini harus dicerna ya dengan betul, ya. Jadi maksudnya kita ini harus fokus pada apa yang kita miliki, ya. Kita miliki. Jangan sampai kita ini fokus pada orang lain. Berkat-berkat yang Tuhan sudah kita miliki, ya kita fokus pada apa yang kita miliki. Tidak usah fokus pada berkatnya orang lain. Jadi yang dimaksud fokus di sini itu adalah titik pusat perhatian kita. Fokus itu artinya titik pusat perhatian kita. Dan orang yang fokus itu sangat sulit, apalagi untuk fokus pada Tuhan. Ya, tapi kita mau belajar. Titik pusat perhatian kita ini hanya satu, yaitu Tuhan kita. Ya, pusat titik perhatian kita saat ini sampai selama-lamanya hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Ya, segala sesuatu diperbolehkan benar. Ya, saudara bekerja, ya. Saudara melakukan sesuatu itu benar, tetapi apakah itu berguna? Pertanyaannya di firman Tuhan seperti itu. Ya, segala sesuatu diperbolehkan, benar diperbolehkan, ya. Tapi ketika saudara melakukan itu diperbolehkan tidak sama firman Tuhan, gitu loh maksudnya. Ya, ketika saudara melakukan A, nah A ini yang saya lakukan ini sama enggak sih dengan firman Tuhan? Melanggar firman Tuhan tidak. Nah, itu maksudnya.
Ya. Nah, segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu ini yang tidak ada gunanya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, benar enggak sesuai firman Tuhan? Ketika kita melakukan sesuatu, membangun tidak? Membangun diri kita untuk lebih fokus pada Tuhan. Karena ada orang yang melakukan sesuatu dan ini, tetapi ternyata dia tidak fokus ya, melakukan A, B, C, D, E, F sampai Z ya. Tetapi ternyata yang dilakukan itu tidak berguna dan tidak membangun. Hanya mendapatkannya susah payah, capek saja. Ditanya, Bu, Pak, kamu ini melakukan ini itu dapat apa? Enggak dapat apa-apa, capek saya. Ujung-ujungnya adalah kecewa. Maka tadi di Alkitab dikatakan ya benar, diperbolehkan segala sesuatu. Ya, tapi itu harus berguna dan membangun. Ya, jadi intinya kita ini harus berguna ya yang kita lakukan dan harus membangun. Berguna bagi diri kita, berguna bagi orang lain, membangun diri kita, membangun orang lain. Ya, dan itu bisa terjadi ketika Bapak, Ibu dan saya fokus pada Tuhan. Kalau enggak fokus pada Tuhan, enggak akan pernah berguna. Ya, nah kita akan belajar terus belajar. Jadi fokus itu titik pusat perhatian kita. Saya akan ambil contoh saja. Saya akan ambil contoh. Tuhan Yesus bisa tidur nyenyak, ya toh? Bisa tidur nyenyak di buritan kapal. Padahal itu badai angin, sampai muridnya tuh ketakutan, Tuhan kenapa tertidur? Ya, kapal kita ini loh mau karam. Ya, seakan-akan bahwa muridnya itu Tuhan disalahkan. Waktu itu Tuhan tidur nyenyak. Ya. Kenapa Tuhan Yesus bisa tidur nyenyak? Padahal badai, ya kapalnya mau karam. Karena Tuhan fokus. Tuhan tahu bahwa ketika dia fokus pada Allah Bapa, kapal tidak akan karam, tidak akan pernah menenggelamkan. Tapi Yesus hanya fokus di Golgota, hanya satu, karena Tuhan datang ke dunia, tujuan fokusnya adalah untuk menebus umat manusia sampai dia disalib naik ke surga. Itu fokusnya Tuhan. Ya, demikian juga hidup kita. Ketika kita ini fokus pada Tuhan, kita fokus pada janji-janji Tuhan, kita terima janji Tuhan, kita deklarasikan janji Tuhan, kita tidak akan tenggelam di dalam badai, di dalam permasalahan hidup. Tidak akan pernah. Tapi itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu belajar. Ya, kita perlu belajar. Dan sebenarnya kita juga perlu mentor. Mentor kita ya memang Tuhan Yesus yang dahsyat. Tapi kita punya mentor, mungkin saudara bisa belajar kepada orang-orang yang dia sudah bertumbuh. Dan itu perlu untuk kita punya semangat. Ya, makanya komunitas itu perlu. FA. Nah, FA ini merupakan komunitas kita. Di situ Bapak Ibu bisa bertanya, Bapak Ibu bisa sharing, ya, sehingga nanti disitulah terjadi kesatuan hati tumbuh bersama untuk memenangkan jiwa. Ya, jadi di FA ini adalah tujuannya ada kesatuan hati dulu, ada pertumbuhan bersama-sama untuk bisa memenangkan jiwa, untuk bisa berguna bagi orang lain, untuk membangun orang lain. Itu harus ada kesatuan jiwa dulu, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar bersama-sama malam hari ini bagaimana kita menghadapi situasi dunia yang tidak menentu, ya, yang tidak menentu. Saya sendiri di dunia pendidikan saat ini juga menghadapi pendidikan yang tidak menentu, ya. Banyak orang tua yang datang ke sekolah karena saat ini kan musim ujian atau tengah semester ya, jadi PTS, penilaian tengah semester itu juga banyak anak-anak yang tidak ngerti bagaimana mengerjakannya karena daring
Nah, pemerintah memang memberikan paket data kepada siswa ya. Dan nanti kalau datanya sudah masuk itu akan muncul di SMS bahwa sudah terkirim paket data sekian gitu ya. Nah, anak pun juga tidak mudeng, apalagi saya di SMP, jadi yang kelas 7 itu biasanya belum tahu. Jadi inilah kebingungan yang terjadi di dunia ini, semua lini kehidupan. Tapi kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Allah yang ajaib. Jangan takut, tadi saya sampaikan. Jangan takut, jangan bimbang. Ya. Dan yang ketiga, fokus pada apa yang kita miliki. Ya, fokus pada yang kita miliki untuk membangun orang lain, untuk bisa berguna bagi orang lain. Dan fokus kita saat ini adalah Tuhan Yesus. Titik pusat perhatian kita saat ini. Titik itu hanya satu ya Bapak Ibu, tidak ada. Kalau saya ngomong titik itu berarti lebih dari satu. Tapi fokus itu adanya satu. Titik pusat perhatian kita yaitu Allah. Tuhan Yesus yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan kita akan belajar malam hari ini untuk mengerti inilah proses hidup. Jangan takut, jangan bimbang. Supaya Tuhan senantiasa memberikan kita yang terbaik. Bapak Ibu, inilah yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama belajar, terus belajar dan belajar supaya di kemudian hari kita menjadi orang yang berguna. Kita menjadi orang yang bisa memberikan berkat pada orang lain, ya, karena kita mampu untuk belajar dan belajar. Bapak Ibu, kita akan akhiri doa malam pada malam hari ini. Sebelum kita akhiri, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan, terima kasih Bapa untuk hal terbaik yang kami terima pada malam hari ini. Hanya fokus kepadamu lah Bapa, kami mempunyai kehidupan. Kami tidak takut, kami tidak bimbang. Dan ajarkanlah kami bersyukur dengan apa yang kami miliki saat ini. Karena yang kami miliki saat ini itu adalah pemberian-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, dan ajarlah kami untuk kami bisa berguna bagi orang lain, untuk kami bisa membangun diri kami dan membangun orang lain, agar semuanya ini berkenan di hadapan-Mu. Bapa, kami juga serahkan saudara-saudara yang malam hari ini mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah dia mendengarkannya dengan sukacita, dan dia mengerti, dan dia melakukan kebenaran firman-Mu ini. Bapak Surgawi, kami juga berdoa bagi Bapak Gembala, Bapak Cahyono beserta Ibu, juga bagi anak, cucu, menantu dimanapun mereka berada. Biarlah kasih-Mu, anugerah-Mu, perlindungan-Mu, pewahyuan-Mu Engkau limpahkan atas keluarga Bapak Cahyono. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga serahkan semua pelayan Tuhan yang melayani Engkau, melayani pekerjaan-Mu. Engkau berikan kesehatan Bapak, Engkau berikan hikmat-Mu, sehingga di dalam pelayanannya ada sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Yesus buat malam hari ini, dan kami mengakhiri doa malam ini hanya di dalam satu nama, satu pribadi yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami dan yang menjadi teladan di dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Itu
Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada malam hari ini sehingga kami dapat menyelesaikan doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan firman-Mu telah menguatkan kami. Dan kami percaya Tuhan kami akan terus teguh di dalam Engkau, tetap Tuhan setia di dalam Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan di masa-masa pandemi ini, atau sampai kapanpun juga kami percaya Tuhan, kami tidak akan pernah Tuhan mundur dari Engkau, tapi kami akan terus maju bersama-sama di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih firman bersama hamba-Mu. Kami percaya Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu di dalam setiap aktivitasnya. Di dalam keluarganya, pekerjaan yang pelayan Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan, dimanapun berada, kami percaya Tuhan Kau terus melindungi dan memagari jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang mereka lakukan dalam pekerjaan, keluarga, pelayanan, dan pendidikan mereka Tuhan Kau buat berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kau juga Tuhan terus memasukkan berkat bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada supaya mereka terus Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan layakkan hamba-Mu untuk meminta berkat dari Allah Bapa. Kinara maya rama rama sikata ramaya ramata kiara rama rama. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor dari kepala, kau tidak turun tapi naik. Asal firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya, mari kita bersama-sama berkata, Amin.